Saudara, ada banyak misteri yang belum terungkap dari panti, baik panti asuhan maupun panti lansia dan gangguan jiwa di Pekanbaru Riau. Saya sudah bersama dengan Kapolresta Pekanbaru Riau, Komisaris Besar Polisi Susanto. Mas Santo, terima kasih telah memberikan informasi di program Aiman. Saya tanya, apakah betul panti-panti ini sengaja didirikan untuk mencari keuntungan dengan menyiksa manusia? Terima kasih, Mas. Jadi kita dalam menangani kasus panti asuhan tunas bangsa tentunya mengacu dari keterangan saksi. Ketika kita melaksanakan pemeriksaan saksi, salah satu saksi menerangkan bahwa keluarga korban mengetahui ada keluarga yang dititipkan, itu mencoba menghubungi dari panti, kemudian ingin mengambil anak yang bersangkutan, namun dari pihak yayasan panti tidak dikasih, harus menebus, menyerahkan sejumlah uang. Saya juga mendapatkan informasi itu, harus menebus 5 juta karena sebelumnya sang ibu yang menyerahkan, Muhammad Zikli maksudnya, harus menyerahkan, telah diberikan 5 juta rupiah oleh pemilik panti kepada ibunya, yang berarti saya tanyakan kepada Kapolres, ada indikasi penjualan bayi di sana. Dalam saat ini masih pemrosesan, kita melihat ada beberapa laporan-laporan tentang saudaranya yang dititipkan, kemudian bagaimana proses itu, apakah ada penyerahan uang, kemudian dijual kembali. Ini dalam proses semua. Yang paling utama adalah kita keterangan saksi-saksi itu, Mas. Bayi yang, saya harus katakan dengan bahasa yang mungkin saya juga tidak tega untuk mengatakan ini, bayi yang tidak laku dijual, dirawat seadanya di sana, bahkan mungkin disiksa. Itu yang ditemukan polisi? Faktanya semenjak yayasan ini berdiri, ada 6 korban yang meninggal. Tetapi 6 balita meninggal? 6 balita. Semuanya balita? Ada bayi juga? Usianya 10 bulan sampai dengan 6 bulan. Ke-6 itu. Paling muda 6 bulan? 6 bulan. Gitu. Paling tua 10 bulan? 18 bulan kemarin Zikli ya? Zikli. Jadi 5 korban lainnya di bawah Zikli semua? Iya. 6 bulan sampai 10 bulan itu hitungannya masih bayi, luar biasa. Iya. Dan ada indikasi penyiksaan di situ? Semuanya kita melihat bahwa ada korban-korban ini dibawa ke rumah sakit. Namun kita harus melihat rekod medisnya, proses nyampai dari tunas bangsa ke rumah sakit. Ini sedang dalam proses, kita melihat apakah kematian ini wajar atau tidak, apakah ada dugaan kekerasan, ini dalam proses, Mas, proses semuanya. Polisi belum berani menyimpulkan sekarang. Belum berani menyimpulkan. Untuk Muhammad Zikli yang terakhir meninggal, 18 bulan, saya mendengar informasi langsung dari neneknya, menyebutkan bahwa ada tanda-tanda penyiksaan di punggung, di dada, dan juga di alat kelamin dia. Keterangan dari dokter yang pertama adalah ada dugaan kekerasan akibat benda tumpul. Itu yang ada di dokter. Tetapi hasil visum ini belum bisa menyimpulkan penyebab kematian. Ada satu lagi langkah yang dikerjakan oleh tim dokter, yaitu analisa jaringan yang akan menentukan penyebab kematian. Ini Mas, sedang proses kita. Kita bicara sekarang panti asuhan, sekarang saya geser 8 kilo dari panti asuhan ada panti lansia dan gangguan jiwa. Saya juga ke sana, Pak Kapolres, saya bahkan menemukan kondisi yang sangat luar biasa, alang-alang tinggi, bahkan saya menemukan babi hutan di sana. Karena lingkungan yang masih sangat hutan lebat ya, hutan sawit dan lain sebagainya. Saya ingin tanyakan, apakah benar di panti lansia dan gangguan jiwa itu juga digunakan untuk mencari keuntungan dengan cara memfoto kondisi panti, kemudian meminta uang sumbangan? Dari keterangan salah satu pengasuh bahwa ada orang panti yang dipekerjakan untuk meminta sumbangan-sumbangan. Dan kemudian uang itu sudah berapa lama diterima oleh pemilik panti yayasan itu? Lili Rahmawati, betul ya? Iya, Nur Hayati. Jadi yayasan ini berdiri tahun 1999. Oke. Cukup lama, kemudian banyak sumbangan-sumbangan. Berapa kalau dihitung dalam setahun sumbangan yang diberikan kepada panti itu? Sangat banyak, Mas. Ini berapa? Sedang benar. Sangat banyak kita kisarannya mungkin supaya publik pemirsa bisa membayangkan, kisarannya berapa? Miliaran? Tidak sampai ratusan juta. Mas. Ratusan juta setiap tahun? Setiap tahun. Dan indikasinya ratusan juta itu hanya sedikit yang digunakan untuk panti, selebihnya digunakan untuk pemilik yayasan, Lili Nur Hayati.